warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan pemerintah pusat Kementerian Perhubungan. Sebelum saya lanjut kepada materinya, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan nama dari kelompok kami, kelompok 1. Ada Andi Ameliransyah, Agus Salim, Asdi, Muhammad Aswan, Muhammad Insan Perdana, Haikun, dan Siti Fatimah. Saya sendiri dari atas nama Muhammad Aswan. Sebelum saya masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pemerintah pusat atau yang disingkat SAPP. Adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengirisan, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya adalah jenis-jenis unsur laporan keuangan pemerintah berbasis aktual, yaitu ada laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus, defisit, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan finansial neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Laporan tersebut menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, hutang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat, daerah, yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Atau dengan kata lain, catatan atas laporan keuangan atau CAL adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atas analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSE, AL, LO, LPE, neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. CAL merupakan kesimpulan dari semua laporan keuangan yang kita buat. Selanjutnya, laporan realisasi anggaran atau LRA. Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010, menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Sedangkan menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, laporan yang realisasi anggaran atau LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, beban, transfer, surplus, defisit LRA, pembiayaan, sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam suatu
periode. Oke, selanjutnya unsur-unsur LRA. Dalam unsur LRA itu ada pendapatan, beban, transfer, surplus, defisit, pembiayaan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran silpa. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Sedangkan beban adalah pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Sedangkan transfer adalah penerimaan pengeluaran dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Surplus atau defisit adalah selisih lebih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Dan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran atau silpa atau SIPA adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN atau APBD selama satu periode. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman dari kelompok kami. Sekian dari saya atas nama Muhammad Aswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai laporan keuangan pemerintah pusat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Khotimah. Di sini saya akan membahas tentang laporan operasional atau LO. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunanya yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode penyelenggaraan. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, belanja, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang menyajikannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, informasi yang disediakan LO ada 4. Yang pertama, besar belanja yang harus ditanggung pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Yang kedua, operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, perolehan, dan pengguna sumber daya ekonomi. Yang ketiga, prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Yang keempat, penurunan ekuitas apabila defisit atau defisit operasional dan peningkatan ekuitas apabila surplus operasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang laporan perubahan ekuitas atau LPE. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan perubahan ekuitas merupakan penyajian informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, penyajian pos-pos ekuitas awal atau tahun sebelumnya, surplus atau defisit, laporan operasional periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini kita melihat untuk subtema neraca berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Klasifikasi terpidah antara aset lancar dan non lancar
dalam neraca akan memberikan informasi mengenai aset atau barang yang akan digunakan dalam periode berikutnya atau aset lancar, dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang atau aset non-lancar. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non-keuangan dan kewajiban digunakan untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar atau non-lancar, dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka menengah. Adapun unsur-unsur neraca, di sini kita bisa melihat ada aset dan ada kewajiban. Aset, sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Aset sendiri bisa kita lihat di sini menandakan tanda panah, yaitu menuju ekuitas, kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemda. Kewajiban, hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemda. Di sini bersanding dengan pendapatan. Hak Pemda yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Unsur-unsur neraca lainnya yaitu ada beban dan pendapatan laporan operasional. Beban, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Sementara pendapatan laporan operasional, hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Adapun alurnya yaitu kita melihat di sini ada pendapatan laporan realisasi anggaran atau LRA, penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemda serta tidak perlu dibayar kembali. Di sini kita bisa melihat transaksi laporan arus kas atau LAK. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan arus kas menyajikan kas sehubungan dengan aktivitas operasi investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas. Sementara penjelasan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, laporan arus kas yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa mendatang serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Baik, perkenalkan, nama saya Asti. Saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu catatan atas laporan keuangan, biasa disebut dengan CALK. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau analisis yang disajikan dalam LRA, LPSAL,
LO, LPE, neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Menurut pengertian lain, catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Dasar hukum yang mengatur yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.010/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19. 10. Atau yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban anggaran dan pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya, hal-hal yang diungkapkan dalam struktur CALK atau catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu menyajikan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. 2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. 3. Ikhtisar penyampaian target keuangan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 4. Menyajikan informasi dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. 5. Perincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya. 6. Menyajikan informasi yang diharuskan oleh penyertaan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insan Perdana. Ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, yang dimana tahun 2004 LKPP APBN tahun 2004, Undang-Undang Penanggung-Jawaban APBN UU Nomor 22 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 45 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2010, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2021, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022. Sedangkan LKPP garis miring APBN tahun 2012
tentang Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 LKPP APBN tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013. Sedangkan tahun 2013 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, sedangkan 2014 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015. Sedangkan tahun 2015 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016, tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017. Dari tahun 2017 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018, tahun 2018 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, tahun 2019 Undang-Undang Nomor Tahun 2020. Demikian penjelasan undang-undang tentang penanggung-jawaban pelaksanaan APBN. Terima kasih. Baiklah teman-teman, seperti yang kita lihat tadi dan kita dengar bersama pada penjelasan teman-teman saya, bahwasanya mereka menjelaskan pengertian laporan keuangan pemerintahan pusat, jenis-jenisnya, pengertian, unsur-unsur, struktur, dan dasar hukum yang mengatur tentang laporan keuangan pemerintah tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan pokok. Yang pertama itu pendekatan penyusunan laporan keuangan. Adapun tujuan dari pendekatan penyusunan laporan keuangan ini itu agar menyajikan informasi-informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas. Oke. Selanjutnya ada basis akuntansi. Pada basis akuntansi ini itu digunakan basis akrual, di mana pada basis akrual ini itu dalam penyusunan dan penyajian neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas, serta pada laporan ini itu berbasis kas. Maksud dari berbasis kas ini itu di mana basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atas peristiwa lainnya pada suatu kas atau secara kas diterima dan dibayar. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi. Pada kebijakan akuntansi ini itu diterapkan pada laporan keuangan ini, itu kebijakan yang ditetapkan pada kementerian ini agar dalam penyusunannya diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan kementerian. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut ada beberapa unsur. Yang pertama itu di mana kebijakan ini terdapat pendapatan LRA. Pendapatan LRA ini itu semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam suatu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya ada pendapatan LO. Pendapatan LO ini itu maksudnya hak pemerintahan pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Jadi di sini bisa kita simak bersama-sama bahwa laporan keuangan pemerintahan pusat itu merupakan konsolidasi dari laporan keuangan kementerian lembaga dengan laporan keuangan bendahara umum negara. Penggabungan antara laporan keuangan kelembagaan dan laporan keuangan bendahara umum negara itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Akuntansi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Adapun keterkaitan antara unsur-unsur dari laporan keuangan pada akuntansi pemerintahan pusat itu
di mana laporan realisasi anggarannya itu menghasilkan silpa, di mana silpa ini akan menambah dan mengurangi saldo awal pada laporan perubahan saldo. Sedangkan pada laporan finansial aktual, surplus atau defisit di laporan operasionalnya itu akan menambah atau mengurangi ekuitas awal LPI pada ekuitas akhir DIFP dan akan menjadi sebuah ekuitas. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai pelaporan akuntansi keuangan pemerintah pusat. Saya mewakili teman-teman mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.